Selamat datang di YouTube Guru Denny, tempat kita ngobrol asyik tentang sejarah Indonesia. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana Islam yang kini menjadi agama mayoritas di Indonesia mulai berkembang? Apakah melalui perdagangan, pernikahan, atau justru seni budaya? Dalam video kali ini, kita akan menyelami perjalanan panjang Islam di Nusantara, dari awal kedatangannya hingga peran penting para wali songo. Pastikan tonton sampai habis, karena kisah ini penuh dengan fakta menarik yang akan membuat kita semakin memahami bagaimana Islam menyatu dengan budaya Indonesia. Pada abad ke-7 Masehi, Nusantara menjadi persimpangan penting dalam jalur perdagangan internasional. Pedagang dari Arab, Persia, dan India singgah di pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Baros di Sumatera. Tak hanya membawa rempah-rempah, mereka juga membawa ajaran Islam. Salah satu catatan tertua datang dari berita Cina dinasti Tang, yang menyebut adanya komunitas Muslim di Sumatera pada masa itu. Islam di Nusantara mulai menunjukkan pengaruh signifikan pada abad ke-13, ketika kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Perlak berkembang pesat. Bukti keberadaannya dapat kita temukan pada nisan Sultan Malik Al-Saleh yang bertanggal 1297. Letak strategis di Selat Malaka menjadikan Sumatera Utara sebagai pintu masuk utama penyebaran Islam. Penyebaran Islam meluas ke berbagai wilayah dengan cara yang berbeda-beda. Di Pulau Jawa, Islam tiba melalui pesisir utara, seperti Gresik, yang menjadi tempat pemakaman Fatimah binti Maimun, makam Islam tertua yang bertanggal 1082 Masehi. Namun, peran terbesar dalam Islamisasi Jawa dilakukan oleh Wali Songo. Kesembilan wali ini menyebarkan Islam melalui dakwah, pendidikan, dan seni budaya. Sunan Kalijaga, misalnya, memanfaatkan pertunjukan wayang sebagai medium dakwah. Sementara Sunan Giri memperluas penyebaran Islam hingga ke Maluku dan Nusa Tenggara. Cara-cara ini menunjukkan bahwa penyebaran Islam berlangsung dengan pendekatan yang damai dan adaptif terhadap budaya lokal. Selain itu, faktor kesederhanaan ajaran Islam, tanpa sistem kasta, menjadikannya mudah diterima oleh masyarakat Nusantara yang sebelumnya hidup di bawah pengaruh Hindu-Buddha. Tidak hanya di Jawa, Islam juga menyentuh wilayah lain di Nusantara. Di Sulawesi, Raja-Raja Gotalo memainkan peran besar dalam menyebarkan Islam. Di Kalimantan, Sultan Syarif Abdurrahman di Pontianak dan para ulama seperti Tuan Haji Bandang membawa ajaran ini hingga ke pedalaman. Selain perdagangan, perkawinan juga menjadi media penyebaran Islam yang efektif. Banyak pedagang Muslim menikahi putri bangsawan setempat, sehingga ajaran Islam menyebar ke kalangan kerajaan dan masyarakat. Islamisasi pun dilakukan melalui pendidikan di pesantren dan langgar. Di tempat-tempat ini, ajaran agama diajarkan secara intensif. Seni budaya, seperti sastra dan seni ukir, juga menjadi saluran dakwah yang efektif. Sobat Guru Denny, sejarah Islam di Indonesia adalah cerita tentang perjalanan damai, akulturasi, dan kreativitas dalam menyebarkan nilai-nilai universal. Dari pedagang di Baros hingga Wali Songo yang legendaris, kita melihat bagaimana Islam tidak hanya hadir sebagai agama, tetapi juga bagian integral dari identitas budaya Indonesia.